Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Junjung Miharta, NIM 185400034 dari kelas Perbankan Syariah A. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasional user menu laporan akhir hari. Tahap laporan hasil akhir hari. Yang pertama, memeriksa kecocokan saldo akhir hari dengan laporan transaksi teller hari itu dan memeriksa ulang validasi posting. Di sini teller akan mencocokkan saldo akhir sebuah transaksi yang telah terjadi pada hari itu dan memeriksa ulang tentang validasi yang telah diposting. Selanjutnya, memposting setiap transaksi ke dalam rekening dengan benar dan melaksanakan validasi slip yang digunakan untuk transaksi. Di sini teller akan memposting setiap transaksi yang ada dan melaksanakan validasi slip yang digunakan untuk transaksi pada hari itu. Yang ketiga, memastikan bahwa semua dokumen dan slip transaksi telah diproses. Di sini teller akan memastikan dan memeriksa ulang tentang dokumen dan slip transaksi apakah sudah diproses atau belum. Selanjutnya, memeriksa hasil cetak validasi dengan data asli, mencocokkan jumlah dan nomor rekening yang tertulis pada slip yang telah divalidasi. Teller akan memeriksa hasil cetak validasi dengan data asli. Di sini teller akan mencocokkan jumlah dan nomor rekening yang telah tertulis pada slip yang telah divalidasi. Selanjutnya, memisahkan lembar slip transaksi yang masih harus diproses oleh bagian lain. Misalnya, formulir transfer harus diproses lebih lanjut oleh petugas back office. Pemisahan tersebut berdasarkan transaksi tunai dan transaksi pemindah bukuan atau non-tunai. Teller akan memisahkan lembar slip transaksi yang dimana pemisahan tersebut akan dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama transaksi tunai dan transaksi non-tunai. Yang selanjutnya akan diserahkan oleh petugas back office untuk diproses kembali untuk menindaklanjuti transaksi tersebut. Selanjutnya, menyusun slip yang telah divalidasi berdasarkan nomor urutan transaksi. Misal pada hari ini sebuah bank atau teller telah menerima beberapa nasabah yang melakukan transaksi dan telah divalidasi tersebut oleh pihak terkait yang ada di bank tersebut. Di sini teller akan menyusun semua slip yang telah divalidasi berdasarkan urutan dari nomor transaksi yang telah dilakukan pada hari itu juga. Selanjutnya, meyakini nilai antara saldo pada sistem fisik uang dan slip transaksi yang telah sesuai. Nah, di sini teller akan meyakinkan ulang nilai pada saldo yang telah tercantum pada sistem serta fisik uang yang ada dan slip transaksi yang telah sesuai. Selanjutnya, menyerahkan semua fisik uang, slip setoran dan voucher transaksi tunai diserahkan ke head teller untuk diverifikasi. Setelah teller yakin pada kecocokan antara nilai saldo pada sistem fisik uang dan slip transaksi. Selanjutnya, teller akan menyerahkan semua fisik uang, slip setoran dan voucher transaksi tunai kepada head teller untuk selanjutnya diverifikasi. Dan yang selanjutnya, bila saldo akhir telah sesuai, teller mencetak laporan transaksi teller dan summary teller untuk diserahkan ke head teller.
Nah, di sini teller akan mencocokkan kembali dan meyakinkan kembali pada saldo akhir telah sesuai, dan selanjutnya teller akan mencetak laporan transaksi teller dan summary teller yang selanjutnya akan diserahkan kepada head teller untuk diproses kembali. Dan apabila terjadi selisih uang kas, baik selisih kurang maupun lebih, teller wajib melaporkan ke head teller. Nah, di sini teller jika mengalami suatu kendala yang dimana uang kas tersebut memiliki selisih kurang maupun lebih, teller di sini wajib dan harus melaporkan ke head teller untuk terjadi verifikasi yang tidak membingungkan selanjutnya. Oke, yang selanjutnya, selisih kurang akibat kesalahan teller dan tidak dapat diselesaikan dengan nasabah menjadi beban teller yang bersangkutan. Di sini resiko dari teller tersebut akan mulai terasa jika selisih kurang akibat kesalahan teller tersebut dan tidak dapat diselesaikan oleh nasabah tersebut juga akan menjadi beban teller yang bersangkutan. Contoh pada tersebut, sebuah transaksi yang terjadi oleh nasabah dan teller tersebut mengalami kekurangan uang tunai yang disebabkan oleh kesalahan teller tersebut sendiri. Di sini teller akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan pada uang kas tersebut. Selanjutnya, melakukan penonaktifan PIN pad. Jika semua telah dirasa cukup dan sama dengan apa yang telah tertulis pada sistem, teller akan melakukan penonaktifan PIN pad. PIN pad di sini adalah sebuah alat yang digunakan untuk transaksi seperti contohnya pada mall, Indomaret, Alfamart yang bentuknya seperti handphone zaman dulu, tapi bukan handphone sih, cuman mirip aja, ada tombolnya seperti handphone, ada nomornya. Yang selanjutnya, menutup sistem sign off sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk bertransaksi. Sini teller akan menutup sistem atau menonaktifkan sistem setelah dirasa transaksi telah terpenuhi antara nasabah tersebut dan bank tersebut pada hari itu. Yang terakhir, mematikan komputer dan meninggalkan tempat kerja tanpa membawa uang dan dokumen transaksi. Nah, di sini teller akan meninggalkan semua uang tunai dan dokumen yang telah ia proses pada hari tersebut untuk mengantisipasi adanya salah paham antara head teller dan teller tersebut. Oke, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.